Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Lisna Novita Emso selaku dosen mata kuliah Pancasila. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, paradigma Pancasila dalam pembangunan bidang hukum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diah Alisa Yuniar dan rekan-rekan saya, Agus Nur Wahid, Rizalul Ardi, dan Khoirunisa. Kita mulai saja. Yang pertama, paradigma. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam bersikap, berpikir, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, pola pikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian, Pancasila sering disebut dasar falsafah atau filsafah negara dan ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Adapun pengertian Pancasila yaitu sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah kita ketahui bersama. Oleh karena itu, Pancasila dalam perkara ini juga sering disebut sebagai pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Tapi dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agus Nur Wahid. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Wahid, mau melanjutkan presentasi dari Alisa. Jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka, terdapat nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila layak menjadi paradigma atau kerangka berpikir untuk pembangunan hukum. Pancasila mengalami pasang surut perkembangan. Ini bukan disebabkan oleh nilai yang terkandung di dalamnya, tetapi lebih mengarah kepada konsistensi dalam penerapannya sejalan dengan adanya penerimaan terhadap kebenaran nilai-nilai luhur. Pancasila melaju atas dan semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma. Sejarah pun mencatat betapa sejak dulu hingga kini Pancasila kerap mendapat tantangan yang mengakibatkan krisis bagi eksistensi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi Pancasila selaku pandangan hidup dari dasar negara selalu berbanding lurus dengan tantangan hidup yang dihadapi NKRI secara keseluruhan. Paradigma sesungguhnya merupakan cara pandang nilai-nilai metode, prinsip dasar untuk memecah suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa ke masa depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizalul Ardi. Pancasila dalam konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik yang memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengutamakan asas kerukunan. 2. Pancasila menjamin adanya kebebasan beragama. 3. Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan sebagai bagian fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah. 4. Pancasila mengedepankan prinsip persamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangan Profesor Muhtar Kusumadja, hukum harus mampu tampil ke depan dalam memberikan arah pembaharuan. Beliau mengatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau keterlibatan dalam usaha pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak. Maka hukum menjadi suatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Menurut Profesor Muladi dan Endang Sutrisno, pelaksanaan pembangunan hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigma yang menekankan bahwa pembangunan itu harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila seperti 1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan, dan agama sebagai kepentingan yang besar.
2. Menghormati nilai-nilai hak asasi manusia bagi hak sipil atau politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dalam kerangka hubungan antara bangsa harus menghormati. 3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep civic nasionalis. Yang mengapresiasi pluralisme. 4. Harus menghormati indeks atau core value of democracy sebagai alat audit demokrasi. 5. Harus menempatkan legal justice dalam kerangka social justice dan dalam hubungan antara bangsa berupa prinsip-prinsip global justice. Contoh penerapan Pancasila dalam hukum di Indonesia. Dikutip dari inanews.co.id, tujuan dengan adanya implementasi Pancasila dalam penegak hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral para penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini contoh penerapan Pancasila dalam bidang hukum. Yang pertama, aktif dalam pemilihan pemimpin desa, kabupaten maupun negara. Yang kedua, tidak mengisukan lawan politik dengan berita fitnah. Yang ketiga, saling menghormati dengan pilihan pemimpin orang lain. Yang keempat, mengadili seseorang sesuai dengan norma hukum dan HAM yang berlaku. Yang kelima, bersikap adil dalam setiap memutuskan keputusan. Dengan demikian, pemahaman Pancasila dalam paradigma hukum di Indonesia berarti menjadi Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertingkah laku hukum untuk menghadapi segala aspek dan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.